Marilah adik-adik, kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakahato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya Maha Komayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Sakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujaya Ma. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partahang Bahanamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada partahang Bahanamase panatipata Weramarni sikha padang samadhiyami Adinadana Weramarni sikha padang samadhiyami Kame sumicacara Weramarni sikha padang samadhiyami Musawada Weramarni sikha padang samadhiyami Surameraya majjapamadarthana Weramarni sikha padang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita duduk bermeditasi, duduk yang tegak, rileks, pejamkan mata, meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Halo adik-adik. Halo. Nah, terimalah salam tulis dari Cici, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, karena di bulan ini udah masuk bulan Mei ya, Ci ya. Nah, tanggal 26 Mei itu kita akan merayakan Hari Waisak. Nah, jadi untuk memperingati Hari Waisak, selama 3 minggu ini kita akan membawakan tema tentang bincang-bincang Waisak. Nah, kita lanjut aja bincang-bincang Waisaknya. Tema pada minggu ini tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, Ci, gimana nih awal mulanya Ratu Mahamaya mengandung Pangeran Siddhartha? Ya, jadi pada dahulu kala ayah dan ibu dari Pangeran Siddhartha yaitu Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya sudah menikah nih cukup lama. Tapi mereka belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Nah, pada umur 45 tahun Ratu Mahamaya akhirnya mengandung untuk pertama kalinya. Nah, pada saat itu Ratu Mahamaya sebelum hamil Pangeran Siddhartha, dia itu mengalami suatu mimpi dan juga mengalami hal-hal yang cukup unik. Nah, apa aja sih mimpinya itu? Nah, jadi tuh pada suatu malam itu dia tuh bermimpi dia tuh dibawa sama dewa-dewa. Ada 4 orang dewa yang ngebawa dia waktu itu ke pegunungan Himalaya. Nah, terus pada saat dia baru sampai tuh di pegunungan, dia tuh langsung dimandiin sama si istri para dewa itu. Nah, terus di situ dia dipakein minyak wangi, terus pakaian bagus yang biasanya para dewa itu pakai. Nah, dia dipakein, terus dia dibawa ke suatu tempat, dia diletakkan di atas dipan gitu, di atas dipan. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia melihat ada seekor gajah tuh. Nah, gajah warna putih, dia masuk mendekati Ratu Mahamaya, terus dia mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali. Dia puterin Ratu Mahamaya. Nah, terus habis itu gajahnya itu langsung masuk ke perutnya Ratu Mahamaya dari arah yang sebelah kanan. Begitu mimpinya. Setelah Ratu Mahamaya bermimpi, kemudian Ratu Mahamaya menghampiri suaminya yaitu Raja Suddhodana. Dan kemudian Raja Suddhodana memanggil para brahmana untuk meramalkan apa maksud mimpi tersebut. Ya. Nah, terus si para brahmana ini pun dia akhirnya menyimpulkan nih kalau maksud dari mimpi tersebut itu si Ratu Mahamaya itu artinya dia akan segera mengandung. Nah, akhirnya setelah 10 bulan lamanya Ratu Mahamaya sudah hamil nih. Pada suatu ketika Ratu Mahamaya meminta izin kepada Raja Suddhodana untuk Ratu Mahamaya agar bisa pulang ke tempat ibunya yaitu di Dewa Daka ya, Ci. Iya. Nah, itu kenapa sih, Ci? Kan si Ratu Mahamaya itu udah hamil 10 bulan tuh. Kenapa sih dia harus mengunjungi ke ibunya gitu? Ngapain sih? Maksudnya hamil udah gede, ya udah mendingan di rumah aja, ibunya aja kalau bisa. Iya. Iya, jadi kalau di India pada zaman dahulu itu ada sebuah tradisi di mana jika wanita mengandung, nah dia jika masih memiliki orang tua, tradisinya adalah untuk pulang ke tempat orang tuanya untuk melahirkan di sana, Ci, kayak gitu. Jadi itu adalah tradisi. Nah, makanya setelah meminta izin kepada Raja Suddhodana, Ratu Mahamaya itu pulang nih ke Dewa Daha bersama para pengikutnya, melewati perjalanan yang cukup panjang ya, Ci. Nah, setelah
kayak merasa akan segera melahirkan. Jadi Ratu Mahamaya berpegang pada dua batang pohon salah kembar. Ratu Mahamaya akhirnya melahirkan Pangeran Siddhartha dalam posisi berdiri seperti itu sih. Ya, setelah tadi Ratu Mahamaya berpegang pada batang pohon salah yang kembar, akhirnya melahirkanlah seorang pangeran yang diberi nama Pangeran Siddhartha. Nah, pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha itu tepat di bulan Purnama Sidhi pada bulan Waisak. Nah, juga mengalami kejadian aneh ya Ci ya, kejadian alam yang luar biasa, di mana pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha itu turun hujan ya Ci, hujan dari arus air panas dan juga air dingin. Jadi juga bumi bergetar, terus terdengar suara nyanyian dari surgawi, para dewa, juga turun bunga-bunga yang bermekaran seperti itu. Nah, setelah lahir ke bumi, Pangeran Siddhartha langsung bisa berdiri dan berjalan sebanyak 7 langkah ya adik-adik. Nah, Pangeran Siddhartha ini berjalan ke arah utara dan melangkah sebanyak 7 kali. Setiap langkah pijakan langkahnya kepada bumi itu muncul bunga teratai ya, seperti itu. Nah, pada langkah yang ke-7, Pangeran Siddhartha berucap atau berkata, langsung bisa bicara nih. Apa sih kata-katanya? Kata-katanya adalah, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, dan akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tiada lagi tumbal lahir bagiku. Ya, wah luar biasa banget ya Ci ya. Pangeran Siddhartha itu begitu lahir memang benar-benar manusia agung ya, yang akan menjadi calon Buddha. Gitu. Oke, kayaknya itu aja ya untuk cerita bincang-bincang Waisak dengan tema kelahiran Pangeran Siddhartha untuk minggu ini. Kita akan lanjut lagi di minggu depan untuk tema yang baru. Adik-adik saksikan aja nanti ya. Akhir kata kita semua mengucapkan terima kasih. Sambil dari kami, Sotihatul Namo Buddhaya.
Kico manusapati labo, kicang macana jiwitang, kicang saddhamma sawanang, kico buddhanang upado. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mengenalkan ajaran benar, begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah adik-adik Sudama, kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Gita Namakara. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa, mengajarkan kita kebenaran. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.